Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa dalam channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang, rezeki yang luas dan barokah, dan semoga akhir hidup kita husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para sahabat Hidayah Santri yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melewati sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba dia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Dia terpegun dan kaku melihat kejadian itu. Dia berpikir kemungkinan kuburan ini adalah kuburan seorang yang sangat istimewa. Ia seorang waliullah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diambil sebatang kayu lalu dipacak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya, lalu menceritakan keajaiban yang dilihat di perkuburan suaminya. Anehnya istrinya terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh. Apalagi suaminya bukan imam, bukan muazzin, bukan guru-guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Al-Quran dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara yang si fulan selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya istrinya teringat sesuatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suaminya selalu mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu ruangan, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, dia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Janganlah Engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai Kalamullah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu. Wahai Kalamullah, janganlah Engkau mendakwah aku. Jangan Engkau menuduhku di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja dan sangat mengharukan setelah dia melihat naskah yang mulia itu. Kelihatannya lusuh, helaian-helaiannya kelihatan sering dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya, tanda seorang sering menangis berurai air matanya tak kalah membuka lembaran yang maha suci itu. Pastinya lelaki itu, almarhumah ini, sangat mulia pribadinya.
hatinya telah bersatu dengan ruh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti dia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat Hidayah Santri yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita setiap waktu, dan luangkan waktu kita setiap harinya untuk membaca Al-Quran dan fahami isi-isinya. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa, apalagi kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat video yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.